Ya Allah, siapa saja yang mau menonton video kami, beri kemudahan, takdirkanlah ia, mudah-mudahan bisa cepat berangkat ziarah ke Mekah Madinah dalam rangka beribadah haji atau umroh berkali-kali Allah, berulang-ulang ya Allah. Dan siapa saja yang menonton video kami dan berusaha untuk memahami serta mengamalkan, kami doakan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang hidayah itu harus didekati, dicari, dan diminta. Ada orang yang tidak mau sholat, puasa, dan ibadah lainnya, dan bila ditanya kenapa kamu tidak mau sholat, tidak mau puasa, atau tidak mau melakukan ibadah lainnya, maka mereka menjawab, karena tidak ada paksaan di dalam agama. Hal demikian ini mereka menyebut suatu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin, yang diterjemahkan tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga mereka yang menerjemahkan demikian ini, dia tidak sholat, tidak puasa, dan seterusnya, karena menerjemahkannya dengan terjemahan tidak ada paksaan dalam agama. Cara menerjemahkan ayat di atas semacam itu adalah salah, karena tidak sesuai dengan asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Seharusnya ayat di atas itu diterjemahkan tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Hal ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yang intinya ada seorang sahabat muhajirin yang namanya Al-Husaini. Beliau mempunyai dua putra, yang mana dua putra ini masih beragama Nasrani, sedangkan Al-Husaini sendiri sudah masuk Islam. Lalu Al-Husaini ini ingin memaksa anaknya supaya masuk Islam, karena merasa dia sebagai ayah, sebagai bapak, maka dia berhak untuk memaksa anaknya. Lalu Al-Husaini ini datang kepada Rasulullah SAW, menyampaikan niatnya, yang mana ingin memaksa anaknya supaya masuk Islam. Maka turunlah ayat ini, La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Ayat di atas bisa kita hubungkan dengan ayat atau firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dari dua ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa meskipun dalam memasuki agama Islam itu tidak ada paksaan, tapi kalau sudah masuk harus mengikuti aturan dan melaksanakan seluruh aturan dalam agama Islam. Sebagai ilustrasi, kalau kita lapar dan ingin makan, maka kita bebas memilih rumah makan atau kedai tanpa ada yang memaksanya. Tapi bila kita sudah masuk rumah makan tertentu, maka kita harus mengikuti aturannya. Seperti kalau kita masuk McDonald, KFC, atau sejenisnya, maka kita baru bisa makan bila kita bayar terlebih dahulu. Beda bila kita masuk warung atau
kedai yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kita bisa makan dulu, baru bayar kemudian. Itulah perbedaannya. Jadi kalau kita mau memasuki rumah makan, tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah masuk rumah makan itu, kita harus mengikuti aturannya. Sebagai kesimpulan, janganlah kita memaksa seseorang untuk masuk agama Islam. Karena sesungguhnya agama Islam itu sudah jelas, terang dan gamblang, dalil-dalil dan bukti-buktinya. Untuk itu kita tidak perlu memaksa seseorang agar memeluknya. Tapi Allah lah yang memberinya hidayah untuk masuk Islam, melapangkan dadanya, dan menerangi hatinya hingga ia masuk Islam dengan suka dan rela dan penuh kesadaran. Barang siapa yang hatinya dikunci mati oleh Allah, sesungguhnya tidak ada gunanya bila kita mendesaknya untuk masuk Islam atau memaksanya untuk masuk Islam. Cuma kalau sudah masuk Islam, maka harus secara keseluruhan, harus mengikuti serta melaksanakan seluruh aturan yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Cuma hidayah itu tidak bisa kita tunggu dengan duduk-duduk begitu saja seperti duduk saya ini. Tapi harus kita dekati, kita cari, dan kita minta atau mohon kepada Allah. Sebagaimana Sayyidina Umar masuk Islam, salah satu penyebab mendapat hidayah dari Allah itu karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, an Ibni Umar, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol, Allahumma a'izal Islama bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au Umar bin Al-Khattab qala wa kana ahabbuhuma ilaihi Umar. Hadis ini datangnya dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara kedua orang yang paling engkau cintai, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ibnu Umar berkata, dan ternyata yang lebih Allah cintai di antara keduanya adalah Umar bin Khattab. Jadi hidayah itu tidak bisa datang begitu saja dengan duduk-duduk begini. Kita dekati, kita cari, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah tetap memberikan hidayah kepada kita dan memberikan hidayah kepada siapa saja yang belum mau masuk Islam. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mong Santun.